Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvina Tahta Asriani dari Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Ibu Tiani. Di sini saya akan membagikan cara membuat program pemilihan sederhana, bertingkat, dan bersarang menggunakan aplikasi FreePascal. Yang pertama, yang akan saya tunjukkan cara pembuatannya yaitu adalah program pemilihan sederhana. Pertama kita ketik dulu programnya seperti yang bisa kalian lihat di layar. Lakukan hal yang sama seperti yang saya ketikkan. Di sini saya menggunakan contoh kasus dengan menggunakan contoh masukkan nilai mahasiswa, dan jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka nilainya akan masuk dalam kategori mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus 1. Dan jika nilai kurang dari sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah kalkulus 1. Setelah kita mengetikkan sampai dengan N, kita harus menyimpan program tersebut dengan cara mengklik bagian file, lalu kita klik save. Nah, yang ini saya sudah save, lalu langsung saya run. Saya masukkan contoh nilai 75 pertama, dan mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus 1. Lalu yang kedua, saya masukkan contoh nilai 20, dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah kalkulus 1. Selanjutnya ada program pemilihan bertingkat. Untuk memulai, kita klik file lalu new, dan kita ketikkan program seperti yang pertama tadi, namun kali ini kita menggunakan contoh yang berbeda. Pada program pemilihan bertingkat ini, saya menggunakan contoh untuk memasukkan tahun kabisat. Apakah tahun itu masuk ke dalam kategori tahun kabisat atau tidak? Yang pertama akan muncul tulisan masukkan angka tahun, kemudian program akan membacanya. Jika tahun habis dibagi 4, 100 ataupun 400, maka tahun itu bisa disebut dengan tahun kabisat. Tetapi jika tidak bisa dibagi 4, 100 ataupun 400, maka tahun tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai tahun kabisat.
Setelah selesai mengetikkan program pada aplikasi Free Pascal tersebut, kita ulangi cara yang sama seperti yang pertama tadi. Yaitu kita klik bagian file, lalu save. Di sini saya menyimpan dengan nama pemilihan bertingkat, lalu saya OK, dan kemudian langsung saya run untuk membuktikan program tersebut. Di sini ada perintah untuk masukkan angka tahun dan saya mencoba masukkan tahun 2019 dan keluar hasil bukan tahun kehabisan. Lalu yang kedua, saya mencoba untuk memasukkan tahun 2002 dan bukan termasuk tahun kehabisan juga. Yang ketiga, saya masukkan angka tahun 2000 dan hasilnya tahun kehabisan. Beralih ke program terakhir, yaitu program pemilihan bersarang. Kita ulangi lagi dari awal, yaitu file, new, lalu kita ketikkan program yang akan kita masukkan, yaitu program konversi nilai angka ke huruf. Bisa dilihat ini yang pertama, akan ada perintah masukkan nilai angkanya. Di dalam program pemilihan bersarang ini, saya menggunakan contoh kasus memasukkan nilai mahasiswa, dan jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka akan keluar hasil nilainya A. Dan jika nilai lebih dari sama dengan 70, akan keluar hasil nilainya B. Kemudian jika nilai yang kita masukkan bernilai lebih dari sama dengan 55, maka akan keluar hasil nilainya C. Yang keempat, jika nilai lebih dari sama dengan 40, maka akan keluar hasil nilainya D. Jika nilai yang keluar kurang dari yang sudah saya sebutkan di atas, maka nilainya E. Dan jika program sudah selesai kita ketikkan sampai dengan N, kita simpan file seperti yang kita lakukan pada program pertama dan kedua. Di sini saya menyimpannya dengan nama pemilihan bersarang. Lalu klik OK.
dan langsung saya run untuk membuktikan program tersebut akan berjalan atau tidak. Di sini saya yang pertama memasukkan contoh nilai 25 dan hasilnya nilainya E. Kemudian yang kedua, saya masukkan contoh nilai 78 dan keluar nilainya B. Kemudian saya masukkan nilai angka 100 dan keluar nilainya A. Terima kasih teman-teman, itu tadi. Membuat program pemilihan sederhana, bertingkat, dan bersarang menggunakan aplikasi FreePascal. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.